warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Sabikul Khair, mahasiswi jurusan IPA Universitas Negeri Surabaya. Bersama rekan saya Jalilah Inga Anugrah atau biasa dipanggil dengan Kak Inga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan gerak. Itu disimak video penjelasan berikut ini ya. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kamu mendorong meja? Jika pernah, ketika kamu mendorong meja, kedua kakimu akan menyentuh lantai ke belakang untuk menyangga bobot tubuhmu. Ini menghasilkan gaya dorong yang menyebabkan suatu meja bergerak ke depan. Jadi, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan sebuah benda bergerak atau berhenti dari gerakannya. Gaya sendiri bisa berupa dorongan dan juga bisa berupa tarikan. Gaya berupa tarikan bisa kita lihat ketika kita sedang membuka pintu, sedangkan gaya berupa dorongan bisa kita lihat saat kita menendang bola. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan gaya dengan jenis yang berbeda-beda. Setiap gaya yang dilakukan juga memerlukan tenaga. Lalu, apa saja ya macam-macam gaya? Pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Contohnya ketika kita mendorong atau menarik meja. Kedua, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua permukaan benda. Contohnya, gaya yang terjadi pada rem sepeda. Pada saat berhenti, karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelik sepeda sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika direm. Ketiga, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul akibat tarikan atau dorongan dari magnet. Contohnya, tertariknya paku ketika didekatkan pada magnet. Keempat, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena tarikan bumi. Contohnya, ketika buah jatuh dari pohonnya. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terbentuk dari benda yang bermuatan listrik. Contohnya, bergeraknya kipas angin yang dihubungkan dengan sumber energi listrik. Nah, teman-teman, gaya juga berpengaruh loh terhadap benda. Ada 3 pengaruhnya. Pertama, gaya mempengaruhi gerak benda dari diam menjadi bergerak. Kedua, gaya mengubah arah gerak benda. Ketiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Setelah mendengar penjelasan dari Kak Pasta mengenai gaya, sekarang giliran Kak Inga yang akan menjelaskan materi tentang gerak. Ayo, apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan pada titik acuannya. Jika kamu mendendang bola dari titik A dan berhenti pada titik B, perubahan titik A menuju ke titik B inilah yang disebut dengan gerak. Gerak bersifat relatif, artinya benda dikatakan bergerak tergantung bagaimana pengamat melihat titik acuannya. Oleh karena itu, gerak memiliki 2 macam, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata disebabkan oleh benda yang benar-benar bergerak dan mengalami perubahan posisi. Sedangkan gerak semu diakibatkan oleh benda yang sebenarnya diam tetapi seolah-olah bergerak. Contohnya ketika kamu mengendarai sepeda dan melihat pohon di sekitar kamu. Pohon tersebut terlihat meninggalkan kamu, bukan? Padahal yang sebenarnya kamulah yang meninggalkan pohon tersebut. Dalam mempelajari materi gerak, terdapat 4 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada jarak, kedua ada perpindahan, yang ketiga ada kelajuan, dan yang terakhir ada kecepatan. Jarak. Jarak merupakan jumlah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Perpindahan. Perpindahan merupakan panjang lintasan oleh suatu benda yang
diukur dari titik awal ke titik akhirnya saja. Kakak memiliki gambar berikut. Dari gambar berikut dapat diketahui jarak. Jarak merupakan jumlah lintasan. Berarti titik A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D ditambah D ke E ditambah E ke F sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 20 meter. Kemudian perpindahannya. Perpindahan merupakan panjang lintasan dari titik awal ke titik akhirnya saja. Berarti titik awalnya dari ke A dan titik akhirnya ke F. Hanya A ke F. Berarti perpindahannya 2 meter. Di sini sudah paham ya bagaimana cara menghitung jarak dan perpindahan? Jarak sudah, perpindahan sudah. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu. Sedangkan kecepatan merupakan perpindahan suatu benda tiap satuan waktu. Agar lebih paham materi gerak, kakak akan memberikan contoh soal. Andi bersepeda dari rumahnya bergerak ke arah utara sejauh 4 meter. Kemudian bergerak ke arah timur sejauh 11 meter. Setelah itu, ia bergerak ke arah tenggara sejauh 5 meter. Waktu yang diperlukan Andi adalah 10 detik. Tentukan A jarak, B perpindahan, C kelajuan, D kecepatan. Agar mempermudah menjawab soal, yang pertama dilakukan adalah menggambar lintasan yang ditempuh oleh Andi, sehingga kita dapat menjawab jarak. Jarak yang ditempuh Andi adalah AB ditambah BC ditambah CD sama dengan 4 ditambah 11 ditambah 5 sama dengan 20. Kemudian perpindahannya. Mencari perpindahan, kita harus mencari ED terlebih dahulu. ED didapatkan dari akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9 sama dengan 3 meter. Jadi total perpindahannya BC ditambah ED sama dengan 11 ditambah 3 sama dengan 14 meter. Selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan merupakan jarak tiap waktu. Sehingga jarak yang ditempuh Andi 20 meter per 10 sama dengan 2 meter per sekon. Kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan tiap waktu, sehingga perpindahan 14 per 10 sama dengan 1,4 meter per sekon. Benda bergerak melewati lintasan. Lintasan pada benda terdapat 3 macam, yaitu gerak lintasan lurus, gerak lintasan lingkaran, dan gerak lintasan yang membentuk sudut. Di sini kakak hanya akan menjelaskan gerak lintasan lurus yang biasa disebut dengan gerak lurus. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang melewati lintasan lurus. Dalam gerak lurus terbagi menjadi 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, benda bergerak dari kecepatan awal hingga kecepatan akhirnya itu sama, sesuai pada gambar grafik berikut. Kecepatan pada gambar grafik tersebut yaitu tetap. Sehingga mencari kecepatan dalam GLB sama dengan V sama dengan S per T. V itu kecepatan, S jarak, dan T waktu. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus yang kecepatannya berubah. Dalam GLBB terdapat GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat artinya bertambahnya kecepatan tiap detik, sesuai pada gambar
tersebut yaitu pada garis A, B, termasuk GLBB dipercepat, sedangkan GLBB diperlambat yaitu berkurangnya kecepatan tiap detik, sesuai pada gambar pada garis CD. Sehingga mencari kecepatan pada GLBB sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V kecepatan awal, A yaitu percepatan, dan T waktu. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita mengenai gaya dan gerak. Semoga pembelajaran tersebut bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.